Tahu nggak sih Bun, masalah gizi balita di Indonesia masih cukup tinggi loh. Berdasarkan survei status gizi di Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, prevalensi balita yang mengalami gizi buruk sebesar 7,7%. Sementara balita yang mengalami stunting sebesar 21,6%. Makanya nih, para orang tua diharapkan bisa lebih cermat dan bijak dalam memilih pelengkap nutrisi yang tepat buat si kecil. Misalnya dengan memberikan susu. Tapi jenis susu anak tuh ada banyak banget ya. Kadang kita jadi bingung deh, mau memberikan susu yang mana buat si kecil. Ya, yang paling sering terdengar sih susu pertumbuhan dan susu cair dalam kotak. Bedanya apa ya? Terus, yang mana dong yang sebaiknya dikasih ke si kecil? Nah, untuk membantu Bunda, tonton video ini sampai selesai, supaya Bunda bisa menilai dan menentukan sendiri kasih si kecil susu apa ya. Halo, saya Dr. Margareta, spesialis anak. Kali ini saya akan share perbedaan tentang susu untuk dukung tumbuh kembang si kecil. Nah, pada dasarnya sih selama mengandung beragam nutrisi yang anak butuhkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya, maka Bunda nggak perlu terlalu bingung ya, mau memberikan si kecil susu yang mana. Tapi biar lebih jelas, saya akan jelaskan perbedaan antara susu pertumbuhan dalam bentuk bubuk dan susu cair dalam kotak atau dalam hal ini susu UHT ya. Jadi sederhananya, perbedaannya itu terletak di proses pemanasan atau pasteurisasi. Tujuan dari proses pasteurisasi adalah untuk membunuh dan mencegah pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, jamur, dan ragi. Nah, susu pertumbuhan dalam bentuk bubuk termasuk jenis susu yang melewati metode pasteurisasi high temperature short time treatment, yaitu susu yang dipanaskan pada suhu sekitar 75 sampai 86 derajat Celcius sekitar 15 detik. Sementara untuk susu cair dalam kotak merupakan jenis susu yang melewati metode pasteurisasi ultra high temperature atau disingkat UHT. Nah, proses pemanasannya pada suhu sekitar 138 sampai 150 derajat Celcius selama 1 sampai 2 detik. Lalu dikemas dalam wadah kedap udara. Nah, proses pasteurisasi dalam susu pertumbuhan suhunya nggak terlalu tinggi, serta melewati proses pengeringan yang akan membantu nutrisi di dalamnya tetap stabil. Selain itu, penting juga untuk Bunda memilih produk susu yang sesuai dengan tahapan usia si kecil ya, dan tentunya yang mengandung nutrisi lengkap untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil. Nah, emang apa aja tuh kandungan nutrisinya? Terus punya manfaat apa sih buat tumbuh kembang si kecil? Berbeda dengan susu kotak cair, susu pertumbuhan umumnya sudah difortifikasi atau dilengkapi dengan beragam nutrisi penting bagi si kecil, seperti DHA, omega 3, omega 6, zat besi, serta vitamin C. Manfaatnya dapat menunjang perkembangan kognitif anak, membantu perkembangan fisik anak, dan bisa menunjang kebutuhan zat besi harian anak. Gimana setelah mengetahui perbedaan susu pertumbuhan dan susu kotak cair? Bunda jadi lebih tercerahkan atau malah tambah bingung nih mau kasih si kecil susu apa? Wajar aja kok kalau sangat teliti terkait hal ini. Namanya juga buat tumbuh kembang sang buah hati tercinta. Tentu harus memilih yang lebih baik. Tapi kalau emang Bunda butuh berkonsultasi lebih lanjut tentang pemilihan susu buat si kecil, Bunda bisa nih memanfaatkan layanan chat telemedicine untuk chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Di aplikasi ini ada puluhan ribu dokter yang siap menjawab berbagai keluhan kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog dan psikiater juga ada loh. Kalau soal susu buat anak, Bunda bisa pilih untuk chat bersama dokter spesialis anak ya. Respon dokternya cepat, jawabannya juga udah pasti akurat. Oke deh, sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat ya Bunda. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan soal tumbuh kembang anak, Bunda bisa tanya-tanya langsung ke dokter anak via online, seperti di aplikasi Halo Dokter. Respon dokternya cepat, jawabannya juga udah pasti akurat.
Nah, untuk nyobain layanan ini, Bunda bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun di App Store. Oh iya, terus kalau Bunda ada saran soal topik kesehatan menarik lainnya yang mau dibahas di channel Halo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk berikan dukungan Bunda lewat tombol like dan share, terus subscribe juga deh, supaya Bunda bisa selalu up to date sama berbagai informasi kesehatan terbaru. Oke? Salam buat si kecil dan ayah ya bun, selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.